Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang model-model keseimbangan. Di sini yang kami presentasikan ada dua, yaitu tentang CAPM dan APT. Ini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Faksi Rahmat Pranata. Yang kedua ada Sival Kolbi, dan yang ketiga ada Rival Windy. Yang pertama ada model-model keseimbangan. Dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya portofolio, selain menghitung return yang diharapkan, seorang investor juga harus memperhatikan risiko yang harus ditanggungnya. Ada dua yang sering digunakan dalam model keseimbangan, dan itu yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada APT atau Air Bit Rate Pricing Theory, dan kedua ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM menggunakan volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar sebagai pengukur risiko. Dan APT menggunakan banyak variabel sebagai pengukurnya yang sering disebut dengan model faktor. Penggabungan CAPM dan APT memungkinkan untuk membentuk portofolio optimal dengan memasukkan volatilitas return portofolio terhadap return pasar dan ketujuh variabel sebagai pengukur risiko. Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model adalah suatu model yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu keadaan keseimbangan hubungan antara risiko setiap aset apabila pasar model berada dalam seimbang. Capital Asset Pricing Model merupakan model yang menggambarkan hubungan risiko dan pengembalian yang diharapkan. Dalam model ini, pengembalian surat berharga yang diharapkan adalah tingkat bebas risiko ditambah premium yang didasarkan pada risiko sistematis surat berharga. Oleh karena itu, CAPM sebagai sebuah model keseimbangan bisa membantu kita menyederhanakan gambaran realitas hubungan risk dan return. Asumsi 1. Berdasar model Markowitz, masing-masing investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal berdasar preferensi investor terhadap return dan risiko. 2. Semua investor mempunyai distribusi probabilitas di masa depan yang identik. 3. Semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama. 4. Semua investor dapat meminjam atau borrowing dan meminjamkan atau lending uang pada tingkat return yang bebas risiko atau risk-free rate of return. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi. Dan yang keenam, tidak ada pajak pendapatan. Yang ketujuh, tidak ada inflasi. Yang kedelapan, terdapat banyak sekali investor dan tidak ada satu investor pun yang dapat
mempengaruhi harga suatu sekuritas. Investor adalah price taker. Yang ke-9, pasar dalam kondisi seimbang atau equilibrium. Jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk pasar yang seimbang, di mana investor tidak akan dapat memperoleh abnormal return atau return ekstra. Jika semua asumsi di atas penuhi, maka akan terbentuk pasar yang seimbang, di mana investor tidak akan dapat memperoleh abnormal return. Baik, selanjutnya yakni Arbitrage Pricing Theory atau APT. Asumsi utama APT adalah setiap investor yang memiliki peluang untuk meningkatkan return portofolionya tanpa meningkatkan resikonya. APT merupakan teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1976, di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, salah satu alternatif teori model keseimbangan selain CAPM. Yang kedua, estimasi return yang diharapkan dengan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar seperti dalam CAPM. Yang ketiga adalah APT didasari oleh pandangan bahwa return yang diharapkan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya, atau tidak hanya diukur dengan beta. Baik, yang keempat adalah model APT, mengasumsikan investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko. Yang kelima ini adalah rumusan terkait model APT. Yang keenam, CAPM pada dasarnya merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematis. Salah satu kritik atas model APT adalah adanya kesulitan dalam menentukan faktor-faktor risiko yang relevan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.